Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir di tempat yang penuh rahmat dan barokah ini untuk melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Sementara saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir di saat seperti ini, mungkin mereka disebabkan karena sakit atau hal yang lain. Tetapi para jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan bersama-sama. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir di tempat yang penuh rahmat dan barokah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan kami sejenak berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasiat itu ma'asyiral muslimin, hendaklah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hendaklah kita jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi insyaallah sekitar 12 hari lagi kita akan menentukan pemimpin bangsa kita ini. Kami ingatkan kepada para jemaah sekalian bahwa kepemimpinan itu sangat vital sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Agama Islam sangat memperhatikan tentang masalah kepemimpinan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangankan dalam urusan kenegaraan, urusan orang bepergian saja, umat Islam, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih pemimpin. Apabila ada 3 orang dalam perjalanan, idza kana salasin fi safar, apabila ada 3 orang dalam perjalanan,
hendaklah mereka menunjuk salah seorang untuk menjadi pemimpin. Fal yu'ammiru ahadukum. Tunjuklah di antara 3 orang itu salah seorang untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan itu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa kita dianjurkan, tujuan kita untuk memilih pemimpin itu agar dalam proses perjalanan itu untuk menentukan ketertiban, keamanan, dan bisa terkendali. Agama Islam memang tidak mengajarkan bagaimana tata cara khusus untuk pengangkatan seorang pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian diangkatnya sebagai khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Semua pengangkatan khalifah itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah. Bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq itu? Mereka diangkat melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh kaum Arab pada waktu itu. Mereka melakukan musyawarah. Kemudian diangkat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ma'asyiral muslimin, kemudian khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pun yang mengangkat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq setelah melalui saran-saran yang diberikan oleh tokoh-tokoh Arab pada waktu itu, sudah melaksanakan konsultasi dengan sahabat, maka ditunjuklah Umar bin Khattab untuk memimpin sebagai khalifah pada saat itu. Setelah kepemimpinan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan itu pun ditunjuk melalui tim formator yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib itu melalui kesepakatan masyarakat pada waktu itu untuk menggantikan Utsman bin Affan. Jadi di antara kepemimpinan khalifah pada waktu itu, antara satu dengan yang lainnya tidak ada petunjuk khusus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian pengangkatan seorang pemimpin itu pada dasarnya adalah persoalan ijtihad, persoalan yang dikembalikan kepada masing-masing individu untuk memilih pemimpin. Sebagaimana negara kita melaksanakan pemilihan umum itu dikembalikan kepada masing-masing individu untuk memilih seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemilu itu sebagaimana yang dilaksanakan di Indonesia ini, untuk memilih pemimpin itu siapapun berhak untuk menjadi pemimpin. Tentu saja aturan-aturan, norma-norma tertentu tidak bisa menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin, karena negara kita diatur dengan aturan tata hukum yang berlaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dasarnya politik itu adalah mulia di hadapan kita, karena politik itu, memilih pemimpin itu adalah untuk menenteramkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana politik itu merupakan perantara dan tujuannya agar terselenggara kehidupan masyarakat yang adil, yang aman dan sejahtera. Karena politik itu sebagai perantara, sebagai wasilah, bahwa politik itu sekali lagi bukan merupakan tujuan akhir. Maka politik itu tidak boleh dilakukan dengan cara membabi buta, mengorbankan tujuan yang mulia politik itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini di jalan-jalan para kandidat sudah berlomba-lomba meraup simpati masyarakat
Mereka menginginkan dukungan suara. Tidak jarang di antara mereka melakukan yang instan. Tidak jarang di antara mereka melakukan cara-cara yang tidak bisa kita hormati. Tidak jarang di antara mereka yang mengobrol janji. Dan yang paling parah, ada di antara mereka yang menebar riswah, menebar money politik. Ini yang bahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menebar money politik agar pilihannya warga itu jatuh kepada dirinya. Riswah itu adalah yang dilarang dalam agama. Di dalam agama Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam melarang keras orang-orang yang menggunakan politik uang. Islam melarang orang yang menerima politik uang. Islam melarang orang yang sebagai perantara politik uang. Di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat 188 Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Allah telah mengingatkan kita semuanya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hati-hati, jangan engkau memakan harta kamu dengan cara yang batil, kata Allah. Wa ta'kulu wa tudlu biha ila hukami, kemudian kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim agar bisa menguasai makanan itu dengan cara kamu berbuat jahat. Fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan kamu ingin menguasai barang itu walaupun kamu itu tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering kita melihat di media sosial pembagian-pembagian santunan-santunan, sumbangan-sumbangan yang diatasnamakan pribadi untuk meraih suara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tadi mengingatkan kita. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alar rashi wal murtasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap, orang yang menerima suap, orang yang menjadi perantara suap. Semuanya dilaknat. Kalau Rasulullah telah melaknat kita, kelak kita akan mengharap pertolongan dan syafaat Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tampak sekarang jelas riswah atau politik uang itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpolitik, tetapi juga dilakukan oleh tim sukses mereka. Tetapi juga lebih parah dilakukan oleh sebuah konstitusi yang menjual belikan suara mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kasus politik uang ini kian menjamur di negeri kita ini. Menjamur sekali. Kalau itu dibiarkan, maka akan rusak tatanan kehidupan negara kita. Rusak tatanan kehidupan negara kita. Kalau semua bisa diperjualbelikan, maka kelak anggaran negara untuk menutupi kekurangan mereka, menutupi jual beli mereka. Setelah melihat kejadian-kejadian di masyarakat ini, ma'asyiral muslimin, kadang dalam benak kita timbul,
Apakah pemberian uang itu kepada calon pemilih, mungkin di antara mereka mengatasnamakan ini transportasinya, ini kompensasi meninggalkan pekerjaan, ini kompensasinya. Dengan maksud semuanya itu agar memilih calon yang bersangkutan. Itu riswah. Itu riswah, hukumnya haram. Itu money politik para jemaah sekalian. Itu termasuk kategori suap yang dilarang oleh agama kita. Mengapa itu termasuk kategori suap? Karena pemberian mereka tidak murni pemberian yang sesungguhnya. Ada sesuatu yang diharapkan dari mereka. Sesuatu yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, itu adalah pemberian yang diterima. Tetapi kalau pemberian itu ada maksud-maksud tertentu, itu riswah. Itu suap, itu yang dilarang oleh agama. Hati-hati para jamaah sekalian. Banyak yayasan, banyak organisasi masyarakat yang mengharapkan bantuan dari paslon untuk mendapatkan bantuan asalkan suara mereka diarahkan kepada calon itu. Banyak. Riswah itu suap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah lazim kita mendengar seperti itu. Kadang-kadang yang amat menyedihkan, pemberian mereka di atas namakan zakat mereka. Kadang-kadang pemberian di atas namakan sedekah mereka. Hanya dengan maksud agar seseorang memilih calon yang mereka unggulkan. Zakat mereka tidak diterima. Sedekah mereka tidak diterima. Itu riswah. Itu suap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa beraninya mereka mengatakan demikian. Hati-hati penerima ma'asyiral muslimin. Silahkan diterima. Tapi tetap pilihan kepada hati nurani kita masing-masing. Bagaimana hukumnya orang yang memberikan? Bagaimana hukumnya orang yang menerima? Kadang-kadang mereka dengan alasan kami tidak mendengar secara lisan. Mereka berkelit demikian. Jawabannya tetap haram para jemaah sekalian. Haram. Haram yang menerima itu. Mereka juga beralasan, kami tidak tahu. Kami tidak tahu bahwa ini maksud untuk riswah. Kami tidak tahu, kami terima. Bagaimana kalau demikian? Itu hukumnya mubah. Tetapi apabila di belakang hari mendengar bahwa sumbangan, zakat, bantuan itu diperuntukkan untuk perolehan suara itu, maka hukumnya wajib mengembalikan itu agar hukumnya tidak menjadi haram. Hati-hati para jemaah sekalian, hati-hati yayasan, hati-hati pribadi-pribadi, hati-hati tim sukses, agar tidak dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan, mari kita bersihkan tangan kita dari riswah. Sebagaimana kita membersihkan diri kita sewaktu kita wudhu, agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, agar sholat kita diterima oleh Allah. Kita bersihkan itu dari riswah. Sebagaimana kita saat kita berwudu ingin bersih dosa kita, dan sholat kita ingin diterima.
Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan kita, tangan kita, termasuk kaki kita, seluruh panca indera kita kelak akan menjadi saksi perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, "Al-yawma tahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kelak al-yawma tahtimu ala afwahihim, kelak pada hari itu tatkala mulut mereka ditutup agar mulut mereka tidak bisa berkata bohong, agar mulut mereka tidak bisa berdalil, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka bersaksi akan perbuatan mereka. Tangan mereka berbicara. Wa tukallimuna aydihim, kemudian kaki-kaki mereka menjadi saksi akan perbuatan mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jangankan tangan kita, jangankan kaki kita, bumi pun yang kita injak itu menjadi saksi. Yauma tuhaddisu akhbar, di dalam surat Al-Zalzal. Bumi menjadi saksi akan perbuatan kita, ma'asyiral muslimin. Kelak bumi akan menceritakan, tangan kita menceritakan, kaki kita menjadi saksi akan perbuatan kita. Marilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan bawa uang riswah itu kepada keluarga kita. Kasihan anak-anak kita, kasihan istri kita yang sudah menunggu setia di rumah. Berilah, tolak mereka. Kita harus mampu menolak mereka. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 12 hari lagi kita akan memilih pemimpin negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.